demi Allah, wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadri sebagai lambang keperkasaan. Saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Bahar bin Smith. Jadi Bahar bin Smith ini mengatakan kepada jamaahnya, yaitu di ceramahnya, bahwasanya lambang, yaitu lambang Garuda Indonesia itu yang menciptakan adalah Sultan Hamid II, yaitu katanya dari klan Ba'lawi. Nah, teman-teman, itu adalah klaim sepihak, klaim yang palsu, ya, bahwasanya lambang Garuda ini, ya, yang mencipta yaitu bukan Sultan Hamid II. Nah, ini ya dibantah oleh yaitu Profesor Anhar Gonggong dan sesuai dengan fakta sejarah. Namun anehnya ya teman-teman ya, kenapa Bahar bin Smith ini berkata demikian, mengklaim kok berani-beraninya sekali mereka ini ya membelokkan sejarah yang ada di negara Indonesia ini. Dan banyak lagi yaitu tentang terkait pembelokan sejarah dari Ba'lawi ini. Namun kenyataannya ya semua ini telah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Dan Sultan Hamid ini yang dibangga-banggakan oleh Bahar bin Smith ternyata adalah ditolak sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Profesor Anhar Gonggong. Nah, oke teman-teman, sebelum itu saya akan menampilkan yaitu perkataan dari Bahar bin Smith kepada jamaahnya, yaitu di depan jamaahnya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Banyak mereka jual bangsa, mereka jual rakyat, mereka jual aset-aset negara, mereka jual kekayaan alam Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, bebaskanlah dirimu, wahai merah putih. Bebaskanlah dirimu dari maksiat, dari mungkarat, dari para koruptor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Wahai Garudaku, merdekakanlah dirimu, bebaskan dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Nah, teman-teman, jadi Sultan Hamid Al-Qadri ya katanya ya. Itu adalah Sultan Hamid yaitu katanya yang membuat lambang Garuda ya. Coba kita simak baik-baik ya. Hanya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Qadri sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia. Sekarang Garuda telah dibeli oleh siapa? Oleh sang naga. Garuda dicengkram oleh sang naga. Oleh karenanya kita pemuda-pemudi Islam harus kita bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa membeli aparat-aparat pemerintah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Bahar bin Smith yaitu tentang terkait klaim sepihak yaitu tentang ya lambang Garuda itu yang membuat adalah Sultan Hamid II yaitu dari Ba'lawi ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah benar ya lambang Garuda ini dibuat oleh Sultan Hamid? Nah, lalu siapakah nih Sultan Hamid ini ya? Kok sampai ditolak ya sebagai pahlawan nasional Indonesia yaitu oleh Profesor Anhar Gonggong. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan dari Profesor Anhar Gonggong tentang pembelokan sejarah oleh perkataan Habib Bahar ini. Mari kita simak videonya. pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa
Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Astagfirullah. Jadi ya apa yang dia katakan oleh Bahar bin Smith ini, katanya ya Sultan Hamid ini adalah seorang yang patriotisme gitu ya teman-teman ya. Namun kenyataannya malah ya enak-enakan tidur di negeri Belanda, sedangkan ya yaitu pejuang-pejuang di Indonesia ini diberondong oleh Belanda ya, ditembakin. Astagfirullah. Kok bisa-bisanya ya itu diangkat di dalam ceramahnya bahwasanya Sultan Hamid ini yang membuat lambang Garuda Indonesia ini. Coba kita ulang kembali ya. Saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Astagfirullah. Terima kasih. Itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Profesor Anhar Gonggong, yaitu tentang klaim sepihak ataupun klaim palsu oleh Bahar bin Smith. Dan nyatanya yaitu Sultan Hamid II ini ya malah enak-enakan tidur di negeri Belanda, sedangkan ya para pejuang Indonesia ini diburu-buru oleh Belanda ya, diberondong dan bahkan ditembakin. Mereka ini kan suka mengklaim ya, apa-apa semua diklaim ya, dibalawikan. Ini sangat ya pembodohan publik termasuk ya. Bahkan makam-makam juga diklaim dari ya dari leluhur mereka. Dan kalau ceramah ya dari Habib-Habib ini yang mengaku keturunan Nabi ini, kalau ceramah mereka selalu membanggakan buyut-buyut mereka. Memang mereka ini saja yang memiliki buyut yang memiliki nenek moyang. Padahal ya teman-teman ya, coba deh kalau mereka ini berceramah sesuai dengan ilmu ya, yaitu yaitu qala Allah qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, tentunya ini lebih baik ya teman-teman ya. Karena apa? Apa yang disampaikan adalah ilmu agama. Bukan untuk menghasut, bukan untuk membaga-bagakan ya nasab-nasab mereka, yaitu dari buyut-buyut mereka. Itu mah bagi saya tidak penting ya tentang terkait masalah itu. Namun ya teman-teman, yang paling penting adalah ya kalau mereka ini berceramah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salafus soleh, itu malah lebih bagus ya. Seharusnya kalau mereka ini mengklaim mengaku cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka harus paling terdepan membela yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya jangan sampai kita ini tertipu dengan ceramah-ceramah mereka. Kalau mereka ini berceramah tentang ya jin-jinnya, datu-datuknya, maka udah ya itu anggap saja angin berlalu. Itu anggap saja adalah cerita ya pengantar tidur. Dan jangan dan jangan didengarkan ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.